Shalom, namo buddhaya, swastiastu, salam kebajikan dan salam untuk kita semua. Perkenalkan, saya di sini bernama Dominik Cekentirza, kelas 2D, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Akan menjelaskan tentang adanya sistem politik di Indonesia pasca pemilu, mata kuliah Sistem Politik Indonesia, dosen pengampu Bu Eli. Nah, sistem politik di Indonesia ini telah mengalami banyaknya perubahan dari era kolonial hingga masa kemerdekaan, terus dari Orde Lama hingga reformasi. Terus perkembangan politik Indonesia itu mencerminkan adanya dinamika sosial dan ekonomi dalam budaya yang kompleks. Nah, kita jelaskan dari sistem politik di Orde Lama itu berlangsung dari tahun 1945 hingga 1960 yang ditandai dengan adanya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Soekarno. Perintah diatur oleh konstitusi, sementara 1950 dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Namun sistem ini tidak stabil guys, karena tidak penuh dengan konflik politik internal. Terus juga terutama antara kelompok-kelompok politik yang berbeda pandangan tentang arah politik, ekonomi, dan ideologi negara. Terus era reformasi itu yang dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru, menandai transisi Indonesia yang menuju demokrasi yang lebih terbuka dan pluralistik. Nah, sistem politiknya ini didasarkan pada Konstitusi 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Terus juga sistem politik di Indonesia itu awalnya memiliki pemerintahan presidensial dengan pemilihan umum yang diadakan secara teratur untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan juga pejabat daerah seperti adanya MPR, terus MK dan MA, terus juga adanya DPD, DPR, dan DPD. Terus sebenarnya berbagai politik itu bersaing dalam pemilihan, bukan hanya sekedar untuk melakukan pemilu, tapi mencerminkan adanya persaingan dalam pemilihan. Nah, sistem politik Indonesia itu masih didasarkan pada prinsip demokrasi presidensial yang diatur dalam Konstitusi 1945. Indonesia adalah negara demokrasi yang terbesar di dunia, dikarenakan demokrasi ini dimulai adanya dengan pemilu. Nah, anggota parlemen dan juga pejabat daerah berhak untuk dipilih dan kita yang memilih. Politik ini tuh bersaing dalam pemilihan dan juga lembaga legislatif seperti yang tadi DPR dan juga DPD. Nah, tantangan dalam proses demokrasi ini adalah untuk berusaha merubah adanya demokrasi yang ada di setiap lembaga, juga menjaga stabilitas politik serta kemajuan dan sosial serta ekonomi. Terus juga pasca pemilu yang kita adakan bulan Februari kemarin itu, sistem politik itu mengalami proses pembentukan pemerintahan yang melibatkan negosiasi antara partai politik juga parlemen yang memperoleh kursi-kursi tersebut. Terus juga mayoritas kursi di parlemen itu biasanya membentuk koalisi atau mendirikan pemerintahan sendiri. Nah, karena bentuk pemerintahan Indonesia itu adalah demokrasi, karena itu pihak-pihak dari lembaga legislatif termasuk MPR, DPR, dan DPD itu melakukan adanya pemilu guys, karena negara demokrasi itu adalah negara yang mengutamakan adanya suara rakyat. Dan juga setelah pemilihan umum, presiden itu dipilih oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga yang terdiri dari anggota DPR dan juga DPD. Proses pemilihan presiden ini melibatkan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mendukungnya. Selama periode pasca pemilu, pemerintah dan juga parlemen akan bekerjasama dalam merumuskan kebijakan dan juga melaksanakan fungsi-fungsi serta tujuan di dalam pemerintahan. Tantangan seperti koalisi, pemerintahan yang rapuh, juga konflik kepentingan yang ada antar partai itu akan memecah belah sebenarnya dalam demokrasi. Tapi karena pemilu zaman sekarang sudah adanya lebih dari kata hebat dan juga banyak partisipasi dalam masyarakat, demokrasi dalam Indonesia ini masih terbilang cukup bagus, karena demokrasi Indonesia ini ternilai efisien dan efektif jika diterapkan di Indonesia sebagai negara yang mempunyai tujuan sebagai negara yang merdeka. Terus juga pasca pemilu ini sistem politik Indonesia itu tidak ada berubahnya, karena seperti adanya di era-era masa Orde Baru, kita adanya pemilu itu juga dilaksanakan sedari dulu, sudah sedari presiden-presiden
pertama, karena di presiden pertama itu kita sudah melaksanakan adanya pemilu tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu Megawati yang dipilih bukan secara pemilu tapi secara musyawarah, terus juga Habibie serta Gus Dur itu melakukan adanya dengan ada musyawarah. Jadi setelah eranya Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah diterapkan adanya pemilihan umum langsung. Terus juga setelah eranya Pak Subianto, Pak SBY, kita mendapatkan bahwa setelah adanya dunia yang makin maju, kita semakin tahu, semakin mengerti bahwasanya demokrasi itu adalah hal yang paling penting. Nah, selama periode pasca pemilu itu sebenarnya tidak ada yang berubah teman-teman, karena pemerintah dan juga parlemen itu akan terus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan fungsi-fungsi di dalam pemerintahan. Jadi tidak ada bedanya dari pemilu yang tahun kemarin atau tahun periode yang kemarin, itu sama saja, bisa dinilai dari pemerintah dan juga parlemen. Sistem politik berfungsi itu sebagai kerangka kerja yang mengatur pembagian kekuasaan di dalam posisi pemerintahan. Nah, sebenarnya banyak banget fungsi-fungsi di dalam sistem politik Indonesia ini. Yang pertama itu ada pembagian kekuasaan. Seperti yang kita tahu bahwa pembagian kekuasaan itu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yang dibagi menurut tugasnya masing-masing dan juga hak serta kewajiban yang bisa didapatkan. Terus juga dibagi karena tidak semua negara itu bisa memegang satu lembaga yang bisa mengatur seluruhnya. Nah, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif mempunyai banyak tugas yang harus dikerjakan. Banyak tugasnya ini termasuk adalah membentuk undang-undang, merumuskan undang-undang, juga menyebarkan undang-undang. Nah, ketiga lembaga ini menjadi posisi paling atas di mana pembagian kekuasaan itu paling dominan. Serta yang kedua itu adalah pemberian wewenang. Sistem politik di sini tuh berfungsi sebagai menentukan wewenang dan juga tanggung jawab sebagai lembaga dari pemerintah dan juga pejabatnya. Pemberian wewenang ini dimaksudkan untuk sistem politik Indonesia dikarenakan setiap lembaga-lembaga itu punya wewenangnya tersendiri atas sistem politik Indonesia. Contohnya itu MPR yang memperbolehkan untuk mengangkat presiden, karena jika tidak ada MPR, presiden tidak bisa diangkat sebagai presiden. Pemberian wewenang ini yang penting bagi masyarakat dan juga negara untuk menjalin adanya sistem politik di Indonesia. Lalu ada pemeliharaan stabilitas. Sistem politik yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan juga sosial. Nah, pemeliharaan stabilitas ini dimaksudkan untuk masyarakat. Masyarakat itu membutuhkan adanya stabilitas, baik sosial, ekonomi, dan juga budaya, dan juga yang terakhir adalah pendidikan. Jika keempatnya tidak terpenuhi, stabilitas dalam sistem politik Indonesia itu tidak akan berlangsung, guys. Karena satu, pendidikan itu penting bagi sistem politik Indonesia. Yang kedua, sosial. Jika ada tidak sosial, politik Indonesia itu tidak akan berupa menjadi sistem yang dimana akan dianut oleh seluruh masyarakatnya. Yang ketiga, ada budaya. Dimana budaya itu penting karena sistem politik Indonesia itu tidak akan maju jika tidak diteruskan kepada bawahannya, dimana itu sudah menjadi budaya di bagian masyarakat Indonesia. Terus juga ada representasi masyarakat, sistem politik yang bermekanisme sebagai warga negara untuk diwakili, mewakili, dan juga untuk oleh warganya negaranya sendiri sebagai pembuatan keputusan, perumusan keputusan, juga penyebaran keputusan melalui adanya pemilihan umum maupun partisipasi dalam berbagai lembaga politik. Secara keseluruhan itu sebenarnya sistem politik itu mencerminkan nilai-nilai dan juga prinsip serta struktur kelembagaan suatu negara. Nah, berfungsi sebagai kerangka kerja itu untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur hubungan politik di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud itu dalam pemilu. Satu, pemilu itu kita mengharuskan untuk memilih dan juga dipilih jika kita memang mau. Terus juga jika kita memang mau mempunyai negara yang baik, sistem pemerintahan yang berubah semakin baik dan semakin teratur, itu kita bisa meminta tolong bahwa kalau misalnya kita memang ingin merubah sistem politik Indonesia menjadi lebih baik, kita bisa melakukan adanya pemilu ini, teman-teman. Kita bisa maju sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, atau bahkan kita sebenarnya pun bisa mencalonkan diri sebagai bagian dari pemerintah ini, ya sesuai dengan kita. Itu adalah hak kita karena kita adalah warga negara Indonesia. Karena itu sistem politik Indonesia itu kita sebut demokrasi.
Demokrasi di sini itu kita maksudkan untuk sebagai warga negara, oleh warga negara, dan juga untuk warga negara baik itu di luar ataupun di dalam, karena yang di luar negara Indonesia pun itu bisa akan tercampur dan juga bisa untuk keberlangsungan negara baik di luar maupun di dalam. Lalu juga membahas adanya pemilu seperti pemilunya visi misi dari Pak Prabowo Subianto yang memenangkan adanya vote dalam pemilu 2024 bulan Februari kemarin, diterapkan bahwa akan melancarkan adanya program makan siang gratis untuk warga Indonesia yang sedang melangsungkan adanya pendidikan seperti anak sekolah dasar, SMP, SMA, ataupun yang sedang bersekolah lainnya. Visi misi lainnya juga adalah untuk meningkatkan derajat, meningkatkan adanya pendapatan bagi warga negara, baik aparatur negara ataupun warga biasa. Yang pertama yang saya ambil dari visi misinya Pak Prabowo itu sangat positif terhadap masyarakat kecil dan masyarakat yang notabene-nya masih kurang mampu untuk memberi makan untuk anak-anak yang sedang bersekolah. Sistem pemilu di sini tuh dimungkinkan dari adanya hashtag TikTok media sosial yang menyebarkan berita-berita bahwa visi misi tersebut bagus untuk warga negara yang memang kurang bercukupan. Setelah itu visi misinya Pak Anies yaitu melakukan adanya perubahan di dalam Indonesia. Nah, yang saya ingin jelaskan itu perubahan yang dimaksud sistem politiknya yang berubah atau cara kerjanya. Nah, yang saya suka itu adalah bagaimana ia melakukan perubahan semakin baik, semakin teratur dalam politik Indonesia. Lalu ada dari Pak Ganjar yaitu tentang adanya pemerintahan yang mengelola adanya aparatur negara seperti ASN dan juga PNS. Yang saya baca dari jurnal-jurnal itu sebenarnya dengan sistem politik yang saat ini berjalan setiap 5 tahun sekali, pemilu yang dilaksanakan itu sebenarnya menghasilkan prediksi yang tidak efektif karena kapabilitas sistem politik saat ini tuh sungguhnya tidak mampu dapat menghasilkan suatu rezim yang dapat mewujudkan suatu negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga efektivitas terhadap tujuan bangsa negara Indonesia. Terus dengan adanya kapabilitas sistem politik Indonesia ini, politik suatu negara itu nggak selamanya ada mencermati sesungguhnya berada pada posisi yang lemah, tetapi pemilu itu memprediksikan jika sistem politik Indonesia yang berjalan ini akan menghasilkan sistem politik yang tidak semakin maju dan mengolah sumber daya dan juga materinya tidak akan berlangsung dengan efisien juga efektif. Tupoksi yang ada di dalam pemilu itu juga akan berkurang karena dinamika dalam partai politik Indonesia itu sering adanya bergonta-ganti, terus juga konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru itu berbeda seperti sekarang. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya itu pemerintah itu menginginkan satu itu ada perbandingan sistem politik zaman dulu dan zaman sekarang, di mana sebenarnya sistem politik itu seperti ini teman-teman. Sistem politik itu berlangsungnya mempunyai pemerintahan yang berubah seiring waktu jika dijalankan oleh seseorang. Terus juga sistem politik yang ada di Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri. Jika semakin berkembangnya waktu semakin baik, tetapi di Indonesia itu tergantung dengan kinerja para aparatnya, para pemerintahnya, para pejabatnya. Jika pejabatnya tidak melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, terus apa gitu? Terus apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan kalau misalnya sudah dilaksanakan pemilu tetapi masih saja berlangsung hal-hal yang berulang kali terus kali yang tadinya jelek semakin jelek, bukan yang semakin baik, tetapi tidak berubahnya situasi yang berbeda ini. Terus juga sistem politik Indonesia itu tidak selamanya akan sama, akan berubah seiring waktu, seiring adanya perkembangan zaman. Karena itu sistem politik itu sistem politik pasca pemilu dinilai tidak efektif jika
tidak adanya kerjasama ya masyarakat juga pemerintah. Nah, yang seperti kita tahu, pemilu kemarin itu mempunyai 3 pasangan. Yang pertama ada Anies Baswedan dengan Muhammad Aimin, terus juga kedua ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming, yang ketiga ada Ganjar Pranowo dan juga Cak Imin. Ketiga pasangan tersebut mempunyai visi misi yang berbeda ya teman-teman, tentunya, terus juga mempunyai program kerja yang berbeda, terus juga menangani masalah isu-isu politik atau isu-isu masyarakat itu berbeda, tetapi ketiganya juga mempunyai adanya kekurangan. Kekurangan ini yang menjadi pemecah belah dalam pemilu demokrasi Indonesia. Sistem politik itu dinilai dari bagaimana cara pemerintahan itu bekerja. Jadi jika ketiga pasangan ini tidak mempunyai adanya value untuk meningkatkan pemerintahan semakin baik, maka masyarakat berhak untuk mengutarakan apa pendapat mereka terhadap masyarakat, calon pemimpin mereka nanti, apa sih kurangnya positifnya mereka tuh di tahun yang akan datang, seperti itu. Terus juga ketiga pasangan ini tentunya mempunyai track record yang mungkin tidak bisa kita jelaskan di sini, tapi sebaiknya memang tidak harus kita umbar lagi di media sosial, tetapi diumbar lagi karena buzzer itu teman-teman juga sistem politik Indonesia tuh yang katanya semakin tidak baik, itu bisa saja mengakibatkan adanya memecah belah bangsa di dalam bangsa Indonesia tersendiri. Nah, dari adanya kecurangan bahwasanya vote itu tidak dilaksanakan dengan benar, terus yang kedua dari adanya kecurangan individu per individu, terus juga kecurangan dalam pembelian suara, kecurangan dalam adanya bansos dan segala macam, itu membuat adanya pemecah belah sistem demokrasi di Indonesia yang seharusnya berlangsung dengan baik, tetapi karena adanya pemerintahan yang mungkin memang sangat ingin dipimpin oleh orang-orang tidak mau untuk mempunyai kehidupan yang adil dan demokrasi, akhirnya mengakibatkan pecah belah bangsa. Nah, sistem politik di Indonesia itu semakin berjalannya waktu semakin berubah, bisa dinilai dari perkembangan pendidikan, budaya, dan juga sistem politik yang semakin mengedepankan adanya hak politik perempuan. Hak politik perempuan ini dimaksudkan sebagai keterwakilan perempuan di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang proporsional dan juga representatif. Yang pertama, semakin berjalannya waktu yang tadinya itu mengatakan bahwa perempuan itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin, tetapi sebenarnya perempuan itu pantas untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Karena itu sistem politik pemerintahan zaman sekarang atau pasca pemilu berbeda, itu mempunyai banyak perbedaan di dalam perubahan sistem politik Indonesia dari zaman dulu ataupun sekarang. Nah, kita mengenal dari sistem politik pasca pemilu ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah, tetapi perubahan itu bisa dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Yang satu, karena masyarakat tidak ingin dipimpin oleh orang yang tidak selaras dengan dirinya ataupun apa yang dia calonnya suka, apa yang dia mau bahwa calonnya ingin maju tetapi dia kalah, akhirnya masyarakat memecah belah itu. Karena itu sebenarnya sistem politik Indonesia itu bisa dibilang tidak efektif. Terus yang kedua itu adalah tentang bagaimana masyarakat bisa pemerintah itu bisa menerapkan visi misi yang diterapkan oleh calon presiden nanti, walaupun yang memang sudah benar bahwa visi misi itu banyak yang setuju, karena rata-rata yang memilih Prabowo itu 1/4 lebih dari warga Indonesia, bahkan mengalahkan suara dari beberapa pulau gitu. Dan seharusnya masyarakat tahu apa negatifnya dan juga positif dari pemilihan presiden tersebut, baik pasangan pertama, pasangan kedua, juga pasangan ketiga. Masyarakat Indonesia yang harusnya punya pola pikir cerdas itu tahu apa kurangnya, kelebihannya, sisi negatif dan juga sisi positif dari presiden-presiden yang akan menjabat sebagai presiden nanti di tahun 2024, 2025, 2026 sampai seterusnya. Pasti kita bisa mengerti bahwa apa sih kurangnya, apa sih positifnya.
karena itu bukan hanya 5 tahun ke depan, tetapi bagaimana masa depan kita dimulai dari tahun sekarang hingga nanti. Kalau misalnya kita salah memilih presiden, itu kita bisa mengakibatkan masa depan kita hancur dari sekarang. Terus juga pasca pemilihan itu pasti banyak adanya perbedaan, banyak adanya pendapat, banyak adanya suara-suara yang mengakibatkan adanya perpecah belahan. Terus karena itulah kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia harus tahu apa sih kurangnya, apa sih positifnya, apa sih yang tadi kita bahas itu, apa sih bagaimana kita bisa menghakimi orang-orang yang tidak bersalah menjadi orang yang bersalah, seperti itu. Kita harus lebih waspada, juga lebih berpikir kritis terhadap pemerintahan Indonesia. Jika pemerintahan Indonesia itu tidak berlangsung dengan baik, maka kita sebagai warga negara itu berhak untuk bersuara, berhak untuk menyuarakan adanya pendapat, karena bagaimanapun kita itu adalah calon-calon masa depan. Seperti bisa aja kita menjadi bagian dari pemerintahan, bagian dari MPR, bagian dari DPD, DPD, itu dimana kita bisa berlangsung dalam proses masyarakat yang akan menuju Indonesia emas, Indonesia tahun 2045. Jika kita sebagai masyarakat bisa menghasilkan hal yang baik, maka kita sebagai warga negara Indonesia pun mengerti apa tujuan dan juga aklarasi dalam pemerintahan tersebut. Baik, itu saja. Sebagai penutupnya, sistem politik Indonesia itu pasca pemilu mengalami adanya perubahan dalam demokrasi. Tetapi jika kita mempunyai pikiran kritis, maka sistem politik Indonesia itu tidak akan berlangsung dengan tidak baik dan berlangsung dengan sebaik-baik mungkin. Sekian penjelasan dan analisis tentang sistem politik Indonesia pasca pemilu. Saya Dominic Joko Firza. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk Bu Elit, dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.